Halo teman-teman semua, selamat malam. Baik di Jakarta, baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, seluruh Indonesia, dan bahkan sampai ke seluruh dunia. Ya, selamat datang kembali di webinar yang diadakan oleh Tiens Education Department. Nah, teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan saya betul-betul respect sama Anda, saya betul-betul kagum sama Anda karena Anda betul-betul orang yang mau belajar. Nah, hal mengenai mau belajar ini buat saya adalah hal yang sangat utama di bisnis ini. Kenapa? Karena memang betul bahwa pada saat kita bergabung di usaha ini, kita tidak membutuhkan banyak skill, kita tidak menanyakan juga kepada distributor apa yang Anda bisa, tetapi kita menarik semua orang karena yang kita butuhkan adalah niat untuk suksesnya. Tetapi ingat teman-teman, bahwa itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu bertumbuh lagi. Ya, di awal kita menjalankan jelas dengan apa adanya kita, semampunya kita bisa tetap menjalankan bisnis ini. Tetapi berjalan seiring dengan waktu, kita perlu belajar. Nah, salah satu media belajar yang paling praktis sesuai dengan zaman dan sangat mudah sekali untuk diduplikasi itu adalah webinar ini. Karena apa? Karena Anda bisa belajar di rumah, Anda bisa belajar di mobil, di dimanapun Anda berada. Yang penting Anda terhubung dengan koneksi internet, Anda sudah bisa langsung belajar. Dan ilmu-ilmu yang ada di webinar Anda tahu sendiri ya. Sebelum ini pun itu pembicara-pembicaranya luar biasa semua. Para pelaku di bisnis ini, para praktisi yang jelas apa yang mereka bagikan itu yang sudah mereka lakukan dan terbukti sudah berhasil. Jadi kita hanya perlu mengikutinya saja. Oke, nah jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini itu saya ingin membahas mengenai satu hal yang mungkin sangat jarang dibahas, tapi buat saya ini hal yang penting sekali, ya, yaitu apa? Eh, Kalau saya nyebutnya itu adalah ekspektasi, ya, atau bahasa gampangnya itu ekspektasi itu adalah harapan orang. Nah, banyak sekali prospek yang saya presentasi itu sering mengatakan bahwa bisnis ini mah katanya doang mudah, ternyata banyak banget tuh yang gagal seperti itu. Nah, teman-teman semua, Anda perlu konsultasi sama upline Anda. Yang pasti kalau saya kurang sepakat kalau mengatakan bahwa bisnis ini mudah, apalagi kepada prospek. Kenapa? Karena begitu kita mengatakan bahwa bisnis ini sangat mudah sekali, tanpa keringat bisa sukses ya, belum sempat ngantuk sudah kaya raya, itu pada saat dia bergabung dan ternyata apa yang dia bayangkan berdasarkan yang kita informasikan itu sangat berbeda, maka dengan sangat cepat mereka itu akan mengambil keputusan untuk berhenti di bisnis ini. Jadi kalau saya teman-teman lebih suka menceritakan apa adanya, bukan berarti kita serta-merta tanpa filter sama sekali, ya jelas. Tapi saya sering mengatakan bahwa bisnis ini kalau dibilang mudah, enggak juga. Tapi bisnis ini sederhana. Tentu ada yang perlu kita lakukan, ada yang perlu kita kerjakan. Sesuai dengan hasilnya, tentu kerjanya juga pasti ya harus sesuai juga. Nah, makanya teman-teman, saya sering mengatakan kepada prospek gitu ya, kepada domain bahwa kita harus tahu ekspektasi kita terhadap bisnis ini seperti apa. Ya, tidak hanya sekedar hasil. Ya, kalau secara hasil Anda mau ekspektasi apapun bisnis ini bisa kasih, saya yakin sekali. Ya, anda mau punya impian yang begitu liar, Anda punya penghasilan yang begitu dahsyat, itu bisa dicapai lewat bisnis ini karena sangat masuk akal sekali gitu ya. Secara hitungan potensinya pun itu benar-benar tanpa batas. Nah, tetapi ingat yang suka orang lupakan adalah ekspektasi mengenai perjalanan menuju ke ekspektasi hasilnya. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi mereka berekspektasi bahwa bisnis ini kelihatannya mudah sekali dan mereka menjalankan dan berharap, berekspektasi bisnis ini juga akan mudah sekali. Seperti mungkin seperti ya menang undian gitu ya, seperti menang gesek yang air manis di dalam gelas itu, dia cuma gosok terus menang gitu. Jadi dia berharap bahwa bisnis ini dia cuman ngundang temennya dengan sangat sederhana sekali, presentasi dengan sangat sederhana sekali, temennya langsung join, temennya langsung aktif dan langsung berkembang terus kaya raya. Nah, pengalaman saya mengatakan bahwa hal seperti itu kalaupun ada saya belum pernah dengar. Jadi teman-teman, kalau kita berekspektasi atau mungkin tim kita berekspektasi seperti itu semuanya, Anda bisa terbayang tidak betapa ringkihnya mental mereka, betapa rapuhnya hatinya mereka pada saat mereka mulai menjalankan bisnis ini. Ditolak satu, dua, tiga, wah saya yakin itu pasti runtuh langitnya langsung. Ya, jadi makanya kita perlu men-set atau menyamakan ekspektasi mereka terhadap
bisnis ini, terhadap prosesnya. Ya, saya nggak akan bahas dalam mengenai ekspektasi mengenai hasil, karena itu sudah banyak sekali yang membahas ya mengenai potensi dari bisnis ini. Bahkan nggak cuma potensi, Anda sudah melihat kehidupan-kehidupan para pemimpin kita di bisnis TNC dan One Vision, bukan? Jadi Anda sudah melihat bahwa mereka punya kehidupan yang udah nyata. Yang bahkan misalnya model-model seperti Pak Louis Tendean gitu ya, Pak Naga Sugara, Pak Agus Trilaksono, Pak Rudi M. Nur, itu saya ngeliat bahkan kehidupan mereka itu masih seperti mimpi gitu buat saya. Ya, jadi Anda bisa kebayang ya potensi bisnis ini sebesar apa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai justru ekspektasi yang secara proses menuju ke ekspektasi hasil yang kita harapkan. Nah, teman-teman, kalau saya pernah saya lupa baca atau saya ikut sebuah webinar juga gitu ya oleh para ahli-ahli network marketer. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk bicara ekspektasi itu ada beberapa poin yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah mengenai waktu. Ya, jadi kalau kita bicara waktu, jelas bisnis ini butuh jangka waktu tertentu, jangka waktu minimalnya untuk kita bisa berhasil di usaha ini. Nah, pakar itu mengatakan bahwa hasil dia punya survei, jadi hasil penelitiannya dia, dan saya ngelihat di dalam jaringan saya pun, itu memang benar angkanya seperti itu. Ya, jadi ada istilah, itu adalah 1357. Ya, maksudnya apa? Satu yang pertama itu adalah mewakili kata 1 tahun. Jadi beliau mengatakan bahwa 1 tahun Anda di bisnis network marketing, ini kategorinya Anda jalankan secara serius ya teman-teman. Bukan cuma gabung terus nggak ngapa-ngapain gitu. Atau gabung kerjanya sedikit sekali, bukan. Tapi gabung kerja sesuai dengan standar, sesuai dengan kecepatan minimal. Nah, selama 1 tahun beliau mengatakan bahwa Anda pasti akan mendapatkan profit. Ya, modal udah pasti balik ya, apalagi zaman sekarang 2 hari, 7 hari juga modal sudah bisa balik. Ya, tapi beliau mengatakan 1 tahun itu pasti bisa balik modal dan Anda sudah dapat profit. Nah, profitnya mungkin belum terlalu besar di tahun pertama. Ya, jadi itu data teman-teman. Ya, jadi pada saat 1 tahun pertama itu memang kita belum, dalam tanda petik ya, belum bisa berharap terlalu besar dari bisnis ini. Karena rata-ratanya selama 1 tahun para pelaku network marketing itu memang tidak yang super signifikan seperti itu teman-teman. Tapi mereka mendapatkan apa? Profit di tahun pertama. Nah, itu pun yang juga kalau Anda tahu ya, bukunya judulnya tahun pertama Anda di network marketing. Jadi buku itu pun membahas mengenai tahun pertama. Itu adalah lebih cenderung untuk kita tahun belajar mengenai usaha ini. Ya, jadi kita cuma dapat profit ya, tapi nggak terlalu besar, tapi waktunya untuk belajar. Nah, itu 1 tahun pertama. Terus kemudian angka yang kedua adalah angka 3. 3 ini adalah mewakilkan 3 tahun Anda konsisten di bisnis ini. Nah, di situ dikatakan bahwa kalau Anda sudah 3 tahun konsisten, bonus Anda sudah mencapai 1 titik yang buat Anda itu sudah sangat-sangat lumayan sekali, maka di 3 tahun inilah ya beliau mengatakan bahwa Anda sudah boleh ya memikirkan mengenai resign atau full time di usaha ini. Ya, jadi resign di tempat kerjaan Anda full time di usaha ini. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah selama 3 tahun penghasilan Anda sudah besar dan Anda sudah mulai terus naik penghasilannya secara bertahap, maka bisa dikatakan bahwa bisnis Anda atau aset Anda itu sudah mulai stabil di usaha kita. Maka Anda sudah boleh mempertimbangkan mengenai resign. Tapi kalau misalnya kita baru 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, bonus langsung melejit dan kita kepikiran kalau misalnya saat ini kita bekerja, mau langsung resign, mau langsung full time di TNC, saran saya konsultasi dulu sama upline Anda. Karena biasanya di tahun pertama itu masih penuh dengan gejolak. Kadang-kadang booming, kadang-kadang turun karena kita sedang mencari pemain di situ. Ya, dan saya melihat semua tim saya kurang lebih memang angkanya seperti itu. Ya, jadi benar gitu 1 tahun pertama belajar, di setelah 3 tahun bonusnya itu mulai stabil. Ya, jadi kita sudah bisa memprediksi asetnya ini sudah sebesar apa seperti itu. Nah, itu 3 tahun. Nah, 5 tahun kalau Anda betul-betul serius di bisnis ini, ya, kalau Anda menjalankan bisnis secara serius selama 5 tahun konsisten, teman-teman semua kerja keras, maka hasil penelitian survei itu mengatakan bahwa penghasilan Anda itu sudah di atas 100 juta. Ya, jadi Anda bisa kebayang ya bahwa kalau kita jalankan secara serius bisnis ini, angka rata-ratanya bukan prediksi, bukan persepsi, bukan potensi, tapi angka rata-ratanya orang menjalankan bisnis 5 tahun itu punya penghasilan di atas 100 juta
rupiah per bulannya. Anda bisa kebayang kalau sudah 5 tahun kita serius, hasilnya segitu. Nah, Anda bayangin, mau nggak dengan kita kerja keras 5 tahun, hasilnya 100 juta? Kalau mau, saya rasa kita sama-sama sepakat. Artinya apa? Bisnis ini layak sekali kita jalankan secara serius. Ya, minimal 5 tahun secara konsisten. Nah, 7 terakhir maksudnya apa? 7 terakhir adalah mewakilin 7 tahun Anda di bisnis ini. Berdasarkan hasil survei itu dikatakan bahwa begitu Anda bisa secara konsisten betul-betul menjalankan bisnis ini sampai 7 tahun penuh, Anda sudah punya penghasilan besar, hidup Anda sudah luar biasa, Anda tidak terjebak di zona nyaman, dan Anda meneruskan terus menjalankan bisnis ini sampai 7 tahun, Anda sudah masuk kategori sudah profesional di usaha ini. Ya, saya percaya kita semua maunya tidak hanya menjadi sukses secara finansial di bisnis ini, tapi saya percaya kita sama-sama mau bahwa kita mau menjadi pembangun jaringan yang profesional, bukan? Kita mau jadi network marketer yang profesional. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 7 tahun. Dan ini hasil penelitian loh, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita sudah sampai profesional, maksudnya seperti apa, Pak? Kalau yang namanya profesional. Profesional itu adalah orang-orang yang betul-betul mengerti apa yang dia lakukan. Apa yang sedang dia kerjakan, dia benar-benar tahu. Jadi kalau misalnya bicara dia sudah setting goal gitu ya, dia sudah tahu semua tuh apa yang harus dilakukan, butuh berapa lama, apa saja yang akan dia hadapin, semua dia sudah tahu. Jadi kalau analogi sederhananya adalah misalnya nih ya, orang yang sudah benar-benar profesional di bisnis ini, dia sudah bisa menebak tahun depan kalau saya melakukan ini, saya pasti naik peringkat. Ya, kecuali musuhnya seorang profesional apa? Zona nyaman. Ya, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu kalau tidak melakukan itu, apa yang dia setting itu tidak bisa nyampe. Karena musuhnya biasanya apa? Zona nyaman. Ya, jadi dia terjebak mau menikmati seperti itu. Tapi kalau misalnya dia berhasil melawan zona nyamannya, apa yang dia setting itu dalam tanda petik itu biasanya terwujud. Karena dia sudah sangat mengerti apa yang dia lakukan. Dia sudah sangat mengerti melihat karakter-karakter mulai dari prospek, distributor yang benar-benar punya ciri-ciri orang yang tepat gitu ya. Anda bisa nonton di webinar-webinar sebelumnya, ya Anda bisa tahu nih ciri-ciri orang yang tepat. Nah, itu orang yang namanya profesional. Jadi Anda bisa bayangin, kalau kita sudah lewat 7 tahun, bisnis ini benar-benar Anda kuasain, dan Anda bisa punya setting goal atau impian lebih liar lagi, dan Anda sudah tahu dengan persis bagaimana cara untuk wujudin impian yang lebih tinggi itu tadi. Ya, sangat menarik bukan kalau kita sudah bisa sampai profesional. Nah, ada yang ngomong gini, loh Pak, saya sudah 7 tahun di bisnis ini. Tapi jangankan profesional, jangankan 100 juta gitu ya. Saya baru sampai di titik profit nih. Ya, bahkan saya belum bisa full time di bisnis ini. Nah, satu hal teman-teman yang saya selalu akan ulangin dan saya selalu akan mengingatkan bahwa selama 3 tahun, selama 5 tahun itu, apa yang Anda kerjakan? Apakah memang Anda kerjakan sesuai yang diminta ya oleh upline-upline Anda, yang diminta oleh bisnis ini, atau Anda hanya bertahan di bisnis ini dan menjalankan sesuai dengan apa yang menurut Anda benar, atau yang lebih parah lagi, Anda menjalankan sesuai dengan apa yang menurut Anda bisa Anda lakukan, yang kayaknya nggak bisa Anda nggak lakukan. Ya, kenapa saya berani ngomong seperti itu? Saya bukan nuduh teman-teman, karena saya dulu seperti itu. Ya, jadi saya 3 tahun pertama itu, itu nggak ada deh yang namanya bonus stabil, terus bisa resign kerja seperti itu, artinya penghasilannya di atas UMR gitu ya. Nggak ada hasil seperti itu. Nah, begitu saya cross check mundur ke belakang, apa yang saya lakukan selama 3 tahun pertama saya, itu saya cuma dengan benar melakukan, itu cuma sekitar 2 atau 3 bulan pertama pada saat saya bergabung. Setelah itu, saya melakukan apa yang nyaman menurut saya, bukan apa yang seharusnya saya lakukan sampai tahun ketiga, tahun kelima, dan tahun ke-7. Jadi begitu saya coba flashback melihat pengalaman saya, iya benar, angka ini nggak salah gitu. Yang salah adalah kita menghitung angka 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, dan 7 tahunnya berdasarkan dari kartu ID-nya kita. Tahun berapa kita join, artinya sekarang udah tahun keberapa. Nah, itu cara melihat yang kurang tepat. Jadi cara melihatnya adalah semenjak kapan Anda mulai serius menjalankan bisnis ini dengan jumlah kerja, dengan cara kerja yang tepat. Jadi bukan Anda aktif sebulan, off 2 bulan, itu dihitungnya 3 bulan. Bukan seperti itu. Aktifnya itu hitungannya
1 bulan. Dan yang dibutuhkan untuk keluarin angka 1357 ini adalah konsistensi Anda. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar serius mempraktekkan atau menguji hasil survei ini, jelas kita harus tahu apa yang harus kita lakukan selama 1 tahun pertama, 3 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun. Seperti itu ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi yang namanya kerja yang tepat, yang namanya kerja yang benar di bisnis ini, yang diminta oleh usaha ini, itu apa? Ya, ada banyak sekali sebetulnya yang perlu Anda diingatkan oleh para upline Anda. Tapi saya mau mengingatkan beberapa poin penting saja. Anda konsultasi ulang sama upline Anda. Tapi menurut saya, teman-teman, hal yang paling pertama yang perlu kita tahu bahwa 1357 ini kalau ya akan bekerja, kalau teman-teman, yang pertama adalah Anda bekerja keras di bisnis ini. Nah, masalah kerja keras juga itu suka suka abu-abu. Saya sering mendengar dari dulu, dari semenjak join, Anda harus kerja keras, Anda harus kerja keras, Anda harus kerja keras. Tapi waktu saya masih awal di bisnis ini, saya tuh nggak tahu maksud dari kerja kerasnya. Jadi buat saya kerja keras itu seperti orang kerja keras pada umumnya, yaitu apa? Jarang di rumah. Ya, jadi keluar rumah pagi, pulangnya tengah malam. Nah, buat saya itu kerja keras. Bisnis ini minta pertemuan, oh saya datang pertemuan. Bisnis ini minta kalau upline aktif mengadakan meeting langsung hadir saya juga. Bisnis ini minta kita untuk datang ke pelatihan-pelatihan, oh saya selalu datang. Saya nggak pernah bolong teman-teman sama sekali bicara pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, tapi kok setelah 3 tahun hasilnya nggak sesuai, nggak seperti prediksi 1357 ini, tidak seperti hasil surveinya. Nah, begitu saya ketemu waktu itu dengan Pak Naga Sugara, ya, waktu itu saya sudah sempat desperado, ya, udah depresi, sudah hampir mau berhenti di bisnis ini. Beruntung sekali waktu itu saya dikasih akses oleh upline saya, Pak Andrian Tejo Putro, untuk menghubungi Pak Naga langsung. Nah, jadi pada saat itu saya hampirin Pak Naga, waktu itu saya ke Bandung, teman-teman, dengan uang yang sudah sangat minus. Begitu saya datang, yang saya minta penjelasan waktu itu adalah bukan hasil, bukan visi masa depannya. Karena saya ngelihat langsung rumahnya Pak Naga, saya sudah tahu bisnis ini real, bisnis ini nyata sekali hasilnya. Jadi yang saya tanya waktu itu adalah, Pak, coba ceritakan apa yang Bapak lakukan dulu waktu di awal di bisnis ini. Nah, jadi yang beliau kerjakan adalah kerja keras versinya beliau. Nah, ada satu poin yang saya tangkap adalah yang namanya kerja keras di bisnis ini itu adalah presentasi. Ya. Saya coba ralat sebentar. Kerja di bisnis ini adalah presentasi. Kerja keras di bisnis ini artinya apa menurut teman-teman semua? Coba kita ada ucapin di depan handphone Anda, di depan laptop Anda deh. Apa kerja keras artinya? Kalau kerjanya presentasi, kerja kerasnya apa? Sepakat nggak teman-teman? Presentasi yang banyak. Ya, jadi hari demi hari kerjaannya, kalau kategorinya kerja keras, adalah presentasi yang banyak hari demi harinya. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, bukan berarti salah teman-teman, tapi kalau hanya ketemu downline, kita coba motivasi, menjelang siang ketemu downline, coba motivasi lagi, ketemu prospek yang sudah nolak kita 3 kali, kita follow up lagi, terus kemudian kita datang pertemuan malamnya, terus tengah malamnya kita kumpul sama tim lagi, terus pulang tidur. Apakah itu kerja keras di bisnis ini? Menurut saya teman-teman, untuk 1357-nya itu belum masuk hitungan. Karena yang namanya masuk hitungan itu adalah ya kalau kita kerja keras, ya kerja kerasnya harus ada presentasi. Follow up itu hasil dari presentasi. Ngebentuk tim itu adalah kerja pintarnya. Jadi kita men-teaching downline, kita nge-coach, kita punya downline, kita koordinasi, kita kasih ilmu dan lain sebagainya. Itu adalah kerja cerdas di bisnis ini. Tapi kita tahu bahwa selain kerja cerdas, kita perlu kerja kerasnya. Nah, kerja keras inilah yang suka dilupakan teman-teman. Dan itu yang saya lakukan dulu. Jadi yang saya lakukan adalah mencoba untuk motivasi downline-downline yang sudah istilahnya itu di depan kuburan gitu ya. Mereka sudah siap jatuh, masuk tumpuk tanah, selesai sudah. Nah, itu yang saya perjuangkan.
ya yang sudah di ruang ICU gitu ya, kita kasih napas buatan gitu, kita wah CPR gitu ya, kasih napas di CPR gitu. Terus kemudian dengan cara yang logika udah nggak masuk akal, kita pakai cara yang nggak logika, kita bakar dupa depan dia, bakar menyan begitu ya, supaya dia bisa hidup gitu ya, bangkit dari kematian. Nah itu yang saya pikir dulu adalah termasuk kerja kerasnya di bisnis ini. Tapi ternyata begitu saya dengar cerita Pak Nagasugara mengenai kerjanya dia, wah luar biasa teman-teman. Ya kerja kerasnya itu luar biasa. Beliau di awal itu part time. Jadi begitu sambil kerja di siang hari sampai sore, sore hari dia jadwal home meeting, presentasi, besok seperti itu lagi, weekend dia bangun jaringan di luar kota, di Surabaya waktu itu, dan di sana pun home meeting, ngisi pertemuan, pokoknya isinya presentasi, presentasi, dan presentasi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hal seperti itu terduplikasi. Makanya teman-teman semua, kita perlu sepakat dan kita perlu mengingat bahwa kerja keras di bisnis ini adalah presentasi yang banyak seperti itu ya. Makanya teman-teman, kalau bicara setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu tidak mulai sebelum kita melakukan presentasi yang banyak hari demi harinya. Seperti itu. Nah itu poin pertama yang namanya kalau kita mau mengejar 1 tahun kita profit, 3 tahun kita bisa full time, 5 tahun kita sudah terkategori kaya raya, dan 7 tahun kita bisa profesional. Poin yang pertama adalah kerja keras, yaitu apa? Jumlah presentasinya. Oke. Poin yang kedua adalah bertumbuh. Ya, jadi saya juga sering melihat banyak ya di tim saya itu kalau kerja keras tidak perlu diragukan sama sekali. Ya, kerja kerasnya itu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya banting tulang, banting bibir, banting daging, semualah pokoknya kalau yang bisa dibanting, dibantinglah sama dia. Bahkan sampai ya mengorbankan anak, istri, keluarga dengan atas nama kerja keras ya, atas nama impian seperti itu. Betul, kita pasti ada pengorbanan di awal, tapi harusnya tidak sampai bertahun-tahun, bukan? Kan kita maunya kan cuma 1 sampai 2 tahun saja. Setelah itu kita mulai menyeimbangkan hidup kita. Nah, tapi banyak yang terjadi udah bertahun-tahun tetap dia harus kerja keras mati-matian, teman-teman. Ya, jadi dia bangun, jatuh, bangun, jatuh. Jadi benar-benar jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun terus. Karena apa, teman-teman? Di awal di bisnis ini memang betul kita butuh kerja keras. Tapi berjalan seiring dengan waktu, sambil kita bekerja keras, kita juga perlu kerja pintar. Nah, kerja pintar itu apa? Kita perlu bertumbuh, teman-teman. Ya, makanya support system kita, TNS Education Department gitu juga selalu memberikan kita materi-materi yang membuat kita itu terus bertumbuh. Terutama bagian-bagian soft skill, seni berhubungan sama orang lain, kemudian kepemimpinan yang terutama teman-teman itu dikasih terus. Karena apa? Karena begitu kita sudah mulai membangun tim, disitulah sangat butuh sekali yang namanya soft skill, leadership, people skill, communication skill, public speaking, itu semua dibutuhkan semua. Maka kita perlu bertumbuh. Ya, dari dalam kitanya yang perlu bertumbuh. Makanya kita perlu belajar di usaha ini. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi apa? Belajarnya yang lupa. Ya, ada yang belajar mulu, nggak kerja keras. Ada yang kerja keras banget, tapi tanpa belajar. Ya, biasanya terutama kalau Anda sudah baca buku Personality Plus, ya yang koleris maksimal, nah itu. Mereka sanggup bangun tim dengan sangat luar biasa dan mereka juga tega menghancurkan timnya dengan luar biasa juga. Ya, jadi kita perlu belajar teman-teman ya. Karena kalau misalnya enggak, maka Anda bisa bayangin gini, kalau kita pernah dengar gitu ya. Keledai itu jatuh di lubang yang sama. Ya. Anda bisa kebayang nggak? Keledai itu kerja keras. Ya, begitu dia kerja keras, depan ada lubang, dia jatuh. Dia keluar, mundur, terus kemudian dia jalan lagi kerja keras. Dengan lubang yang sama, dia jatuh lagi. Kemudian dia keluar lagi, dia kerja keras lagi, ada lubang yang sama, dia jatuh lagi. Anda bisa kebayang nggak? Ya, jadi banyak orang di bisnis ini sudah tahu bahwa kerja keras dia menghasilkan tim yang baru. Tapi tim yang baru ini kebanyakan bisa jadi bubar, bukan hanya karena memang bukan orang yang tepat, bisa jadi karena apa? Karena kita bukan pemimpin yang benar atau pemimpin yang tepat, teman-teman. Maka kitanya yang perlu belajar, kitanya yang perlu berubah.
Nah, kalau saya pribadi teman-teman dulu itu saya koleris maksimal pokoknya. Ya, seluruh tim saya itu saya anggap bahwa mereka itu bawahan. Maka mereka harus menerima perintah dari saya langsung. Jadi di otak saya adalah mereka ini nggak ngerti apa-apa. Mereka ini harus nurut saya. Begitu mereka bandel sama saya, udah pasti mati. Itu prinsip saya zaman dulu, teman-teman. Akibatnya apa? Begitu orang itu sudah mulai berkembang dan dia punya cara strategi, ya bukan cara secara support system yang berbeda, tapi dia punya strategi penanganan grup dan lain sebagainya, dan saya ngeliat nggak setuju, wah itu saya tentang habis-habisan. Ya, dan itu mengakibatkan apa? Dia tidak nyaman dan akhirnya dia berhenti di bisnis ini. Jadi bisa kebayang teman-teman, kerja keras saja di usaha ini itu tidak cukup. Kita perlu bertumbuh untuk bisa menerapkan kerja cerdas di usaha ini, ya, mengenali karakter-karakter dari tiap tim kita. Oh, yang model gini motivasinya seperti ini, yang ini kita motivasinya seperti ini, yang ini perlu didengerin, yang ini cuma perlu dipanasin dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, selain kita perlu kerja keras di bisnis ini, kita juga perlu kerja cerdas. Dengan cara apa? Terus bertumbuh, terus belajar buku, netpi, ya, video webinar, ya, kadang-kadang apa yang Anda rekam kasih Anda, audio juga teman-teman. Nah, itu semua perlu kita lahap, itu semua perlu kita pelajarin, dan yang terpenting apa yang Anda pelajarin, Anda terapkan. Ya, karena kalau enggak teman-teman, ya itu tadi, hanya kerja keras, bisnisnya akan lelah sekali. Kita perlu kerja cerdas juga. Jadi kerja keras sambil bertumbuh. Ya, jadi Anda kerja salah benerin, coba lagi, kerja salah benerin, coba lagi. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Terus kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya kita bicara profesionalisme, teman-teman, bukan jabatan ya, tapi seperti misalnya sebuah keahlian, katakanlah dokter. Ada dokter biasa, ada dokter yang sangat profesional sekali. Ada tenaga trainer yang sangat biasa banget. Ada juga trainer yang sangat profesional sekali. Nah, kira-kira teman-teman, apa perbedaan antara orang yang biasa dengan yang bisa disebut dengan profesional? Saya yakin teman-teman, yang pertama adalah kemampuan dia. Kemampuan dia di atas orang yang rata-rata tentunya. Secara pengetahuan dia jauh di atas yang rata-rata. Maka dia disebut dengan profesional. Tapi apakah hanya sekedar kemampuan yang di atas rata-rata? Saya pikir tidak bisa itu juga. Karena kalau cuma sekedar informasinya saja, itu hanya menjadi sebuah teori. Tapi seorang profesionalisme itu adalah orang yang punya pengalaman. Sepakat gak kira-kira? Ya, jadi selain orang itu punya pengetahuan lebih, dia juga punya pengalaman, punya cerita mengenai informasi yang dia terapkan. Dan hasil yang dia dapatkan berdasarkan informasi yang dia punya itu tadi. Itu yang disebut dengan profesional. Nah, di usaha kita juga sama, teman-teman. Jadi akan sangat aneh apabila seperti ini. Kita maunya menjadi seorang network builder yang profesional. Kita maunya menjadi seorang pembangun jaringan yang luar biasa. Kita maunya menjadi seorang pemimpin yang sangat besar. Kita mau punya bisnis yang besar. Kita mau punya aset yang besar. Tapi ironisnya orang-orang seperti ini tidak kuat, tidak mau kalau bisa menghindari pengalaman di usaha ini. Menghindari proses di usaha ini. Jadi agak bertolak belakang antara mau profesional, butuh belajar, butuh praktek, butuh gagal. Tapi di satu sisi dia mau profesional, tapi nggak mau belajar, nggak mau praktek, nggak mau gagal gitu. Nah ini dua hal yang, dua jurusan yang berbeda. Anda harus memilih, Anda mau jadi profesional, harus terima sisanya. Anda nggak mau jadi profesional, boleh nggak ngambil semuanya teman-teman. Maka perlu dipilih. Ya, pengalamannya yang dimaksud seperti apa Pak? Ya, standar yang mungkin kalau Anda saat ini sudah berbulan-bulan di usaha ini, Anda sudah tahu ya. Waktu kita ngundang akan ditolak orang. Waktu kita presentasi akan ditolak orang gitu. Waktu kita follow up yang positif akan ditolak. Waktu ada yang join, ada yang nggak aktif. Waktu ada yang aktif, ada yang mati. Waktu ada yang aktif cukup lama, naik bintang 5, bintang 6, bintang 6-nya mati gitu. Ya. Waktu kita bintang 7, ada downline naik bintang 7, mungkin bintang 7-nya mati. Terus kita naik sampai bintang 8. Ada kaki lain yang dari awal naik sampai bintang 8, terus bintang 8-nya mati gitu. Nah, ini adalah sebuah proses pengalaman. Dan
setiap pemimpin di usaha ini mengalami ini. Maka mereka disebut dengan para profesional. Mereka sudah sangat ahli di bisnis ini. Kenapa? Karena mereka sudah bahkan bisa memprediksi akan ada yang tidak aktif. Kalau baru join bentar, jalan bentar, nggak aktif masih oke. Yang berat itu udah jalan bareng, sekian lama tidak aktif. Nah, itu memang menyakitkan. Tetapi pengalaman seperti itu perlu kita hadapi. Dan latihannya adalah bagaimana Anda menyikapinya. Bagaimana Anda merespon, bagaimana Anda bereaksi waktu Anda mengalami pengalaman-pengalaman, proses-proses seperti itu. Nah, itu reaksi kita punya respon adalah hasil dari latihan, dari pengalaman. Dan itu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesional. Maka teman-teman, mulai dari sekarang, saya tahu nggak mudah, karena saya dulu pun sulit sekali menerima proses-proses yang seperti itu. Saya cenderung untuk lebih ke menolak gitu ya. Kayaknya nggak terima aja dia nggak aktif. Saya bangun lagi, saya follow up lagi, saya temuin lagi, bahkan cenderung saya mohon dia untuk aktif. Saya bujuk, saya kasih bakso, wah semua lah teman-teman saya lakukan supaya dia bisa aktif lagi. Karena buat saya nggak mungkin gitu kalau dia mati. Tapi ternyata teman-teman, pengalaman berkata berbeda dan upline sudah tahu. Cari yang lain, gali di kedalamannya. Upline selalu mengatakan seperti itu, saya ingat sekali. Tapi sayanya belum percaya, masih mau coba dulu. Dan ternyata upline itu benar teman-teman. Kita perlu punya sikap yang benar. Respon yang baik itu seperti apa? Begitu ngalamin kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman, selain kita perlu skill, selain kita perlu waktu di bisnis ini, ya, kita juga perlu untuk mempelajari, mengambil hikmah, ya, belajar latihan untuk bersikap, berespon, bereaksi yang benar setiap kita memiliki sebuah pengalaman-pengalaman, terutama yang pahit. Bukan berarti yang bagus juga kita nggak perlu waspada, karena bagus itu kadang-kadang euforia berlebihan, ya, tapi cenderung yang membuat kita jatuh itu adalah pengalaman yang buruk. Padahal yang akan membuat Anda besar itu adalah pengalaman yang buruk. Karena pengalaman buruk itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita memilih respon yang tepat. Seperti itu. Oke? Nah, kita sudah melihat tuh teman-teman 1, 3, 5, 7. Jelas goal kita mau jadi profesional. Kita maunya sampai ke profesional tahun ke-7. Dari awal kita konsisten tuh. Non-stop, konsisten, kerja keras, kerja pintar, non-stop. Kita sampai 7 tahun. Dari 7 tahun, kita harus breakdown, pecah goalsnya menjadi 1 tahun pertama, 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, sampai hariannya kita. Ya, Anda tinggal konsultasi sama upline Anda. Saya yakin upline Anda sudah ngerti cara memecah-mecah goal di situ tadi. Nah, saya nggak akan berusaha untuk memecah goal secara detail kepada Anda, karena upline Anda yang paling tahu kondisi Anda seperti apa, strategi yang paling cocok untuk Anda, cara menjalankannya. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah mengenai, lagi-lagi kembali ke waktu. Jadi di usaha kita, teman-teman, waktu Anda bergabung, gitu ya, join, ada yang namanya saya sebut dengan critical time. Jadi waktu yang paling, critical ya, bukan krisis ya, tapi mungkin kalau bicara kehamilan tuh 3 bulan pertama gitu ya, yang masih sangat ringkih, gampang keguguran, harus dijaga betul lah gitu 3 bulan pertama itu tadi. Nah, sama dengan usaha kita. Ya, ada 3 bulan pertama semenjak Anda bergabung, itu yang saya sebut dengan critical time. Ya, jadi 3 bulan pertama semenjak kita bergabung. Atau kalau Anda sudah lama, downline Anda bergabung, nah 3 bulan ke depan itu adalah masa kritisnya dia. Ini benar-benar perlu kita waspadain, perlu kita cermatin, perlu kita temenin. Ya, sekali lagi ya, konsultasi ulang sama upline Anda. Tapi ini yang saya lakukan. Jadi di 3 bulan pertama ini, teman-teman, critical time ini, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, buat kita sebagai yang masuk dalam critical time ataupun kepada downline yang baru bergabung. Nah, yang pertama adalah, kalau ini yang saya lakukan teman-teman ya, konsultasi ulang sama upline Anda. Yang saya lakukan adalah, saya akan selalu mengulang, saya akan selalu mendoktrin, saya akan selalu menegaskan, saya akan selalu mencari cara untuk membuat dia paham mengenai poin yang pertama, yaitu apa? Hukum Pareto. Ya, jadi hukum 80-20.
Atau saya biasa sebut dengan the game of number, jadi permainan angka. Jadi saya selalu sering sekali mengatakan bahwa bisnis ini cuma permainan angka. Contohnya ini yang semuanya berhubungan dengan hukum Pareto ini, hukum 80/20. Kenapa? Karena kembali lagi teman-teman, ekspektasi orang yang bergabung adalah setiap dia ngundang orang, orang itu datang. Setiap orang yang datang di presentasi itu join. Setiap yang join itu pasti aktif. Itu adalah dia punya ekspektasi. Tapi kenyataannya Anda dan saya, kita sama-sama tahu bahwa itu tidak mungkin. Ya, jadi kemungkinan besar mereka ketemu orang, ya prospekannya langsung nolak. Begitu ketemu presentasi, prospekannya negatif. Begitu join, nggak aktif. Ya, itu potensi yang jauh lebih besar daripada yang mulus tentunya. Oke, nah. Tapi ingat teman-teman bahwa kalau kita bisa mendoktrin hukum 80/20, maka ekspektasi dia itu terhadap proses di bisnis ini itu akan jauh lebih siap. Jadi setiap dia ngundang orang ditolak, dia kalau kita sudah doktrin dengan benar, maka dia akan berpikir bahwa ya sudah normal karena saya belum ngundang sampai 10 sampai 20 orang. Jadi kalau baru ngundang 1-2 nolak, ya sudah itu masih normal. Jadi begitu juga pada saat kita presentasi. Waktu kita nemenin dia presentasi atau waktu kitanya nih ya melakukan presentasi dan ternyata ditolak teman-teman. Maka dengan persepsi yang sudah kita doktrin di masa critical time-nya dia ini, maka secara otomatis dia akan tahu setiap dia ditolak orang, itu bukan berarti bisnis ini gagal atau bisnis ini sudah selesai. Tapi justru hanya bagian dari the game of number. Hanya bagian dari hukum Pareto yang dia tidak bisa lawan. Jadi poin pertama yang selalu saya tekankan adalah hukum Pareto di masa critical time. Ini menjadi prioritas saya untuk saya menegaskan terus ke dia. Oke. Yang kedua adalah di masa critical time inilah waktu yang buat saya yang paling tepat untuk memasukkan yang namanya 7 kebiasaan. Kesalahan yang sering saya lakukan di awal adalah saya hanya memerintahkan. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kamu mau sukses, lakukan 7 kebiasaan. Tetapi saya tidak pernah mengusahakan dia memiliki 7 kebiasaan. Ya, semoga Anda nangkep maksud saya ya. Jadi kebanyakan yang saya lakukan adalah itu 7 kebiasaan kamu baca atau bahkan kadang-kadang saya bacain, habis itu saya perintahkan dia untuk dia lakukan. Dan sering pemahaman mereka itu kurang tepat. Yang namanya kebiasaan buat mereka adalah masih tindakan. Buat orang baru adalah tindakan. Contohnya gini. Kalau misalnya saya masih melakukan presentasi itu dengan daya upaya yang begitu besar, saya mau baca buku itu harus benar-benar diawasi oleh upline saya pakai produk itu dengan sangat amat terpaksa sekali. Menurut Anda, apakah yang tadi saya ucapkan adalah sebuah kebiasaan? Bukan, itu adalah tindakan. Betul ya. Nah, yang dibutuhkan di bisnis ini untuk menjadi orang inti, ada dengarkan webinar ya yang judulnya itu ciri-ciri orang yang tepat. Untuk menjadi orang yang tepat, dia perlu punya kebiasaan. Jadi kalau dia tidak melakukan presentasi itu dianya nggak nyaman. Kalau dia nggak pakai produk itu dia berasa kayak aduh nggak maksimal nih fitnya gitu ya. Kalau dia nggak baca buku dia merasa aduh kayaknya saya cenderung negatif nih kalau lagi nggak baca buku gitu. Nah itu yang namanya kebiasaan. Dan tugas kita di masa critical time ini adalah punya 7 kebiasaan. Kalau Anda punya downline di masa critical time, kita pikirin bagaimana caranya dia untuk bisa memiliki 7 kebiasaan itu tadi. Bagaimana kita melatih? Ya, sering terjadi seperti ini. Itu downline kamu sudah punya belum 7 kebiasaan? Terus dia bilang, enggak Pak, apa model dia lagi, baca buku aja dia nggak suka gitu. Nah biasanya saya tanya, kamu untuk ngebangun kebiasaan dia baca buku caranya gimana? Ya saya kasih tahu Pak judulnya, suruh dia beli sendiri, suruh dia baca sendiri dan dia tidak melakukan. Emang downline tidak teachable. Nah menurut dia seperti itu. Saya jadi ingat zaman dulu itu ya ada satu leader di Surabaya waktu itu. Dia punya downline teman-teman, dia ini plekmatis ya. Makanya Anda perlu baca Personality Plus. Dia downline-nya, upline-nya ini plekmatis super. Kemudian downline-nya ini sanguin super. Jadi Anda bisa kebayang ya, jomplangnya luar biasa. Nah, upline-nya ini benar-benar mengetahui bahwa downline-nya ini itu perlu sekali baca buku, perlu bangun kebiasaan baca buku. Di awal dia bilang, kamu perlu baca buku ini. Menurut Anda, seorang plekmatis ngasih buku dan seorang sanguin cenderung koleris dikasih buku sesuatu yang dia tidak suka. Menurut Anda apa yang dia lakukan? Dengan sangat tegas dia bilang, saya nggak bisa baca buku, saya nggak suka baca buku, selesai.
Nah, kebanyakan kita itu stop sampai di sana. Saya pun dulu di awal juga stop, dia nggak suka, sudah mau diapain lagi gitu. Nah, tetapi teman saya ini sharing, dia bilang gini, saya tahu ini orang tidak akan bertahan kalau dia tidak baca buku. Kenapa? Karena dia punya kekuatan besar untuk merekrut massa. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk bisa menjaga massa ini dan ngedidik. Maka dia butuh belajar. Nah, kalau saya ngajarin, udah pasti nggak didengerin. Satu-satunya jalan, buku gitu. Maka dia berpikir teman-teman. Sekali lagi ya, golden rule di bisnis ini kan bisnis kita. Kita perlu mikir. Jadi dia punya satu trik ya, ini menarik sekali, saya ingat sekali itu ceritanya. Jadi satu titik dia lagi berduaan gitu ya, lagi berdua, lagi habis jadwal atau apa saya lupa, lagi berdua. Nah, dia punya downline yang sanguin ini ya lagi lihat handphone dan lain sebagainya. Nah, si upline ini dia baca buku. Dia buka buku, dia ngangguk-ngangguk gitu ya. Dan si sanguin ini cuma ngelirik sebentar itu sudah, nggak peduli. Sampai satu titik si upline-nya, oh ini toh, gitu, sambil ngangguk-ngangguk. Ya, dan si sanguin, kalau Anda punya watak sanguin, ada orang seperti itu yang Anda kenal melakukan hal seperti itu, apa perasaan Anda? Penasaran kan pasti? Ya, nah itu yang terjadi gitu. Jadi dia bilang, apa sih up katanya? Ya, dia bilang, oh enggak, ada sesuatu aja nih bagus. Baca nggak lama, oh iya benar. Jadi Anda bisa kebayang ya, downline yang sanguin ini rasa penasaran atau keponya itu udah seperti apa. Nah, sampai satu titik si upline ini merasa, oh ini orang udah sangat penasaran sekali nih dengan apa yang saya baca. Maka upline ini tiba-tiba belaga terima handphone. Set, dia terima handphone, bukunya dia taruh, dia pergi. Set gitu, menghilang. Ya, jadi seolah-olah bukunya ini terlupakan. Dan menariknya downline-nya itu nggak ngambil ngasih ke upline-nya, diambil dimasukin ke tas, teman-teman. Dan sejak itu downline-nya ini baca buku. Nah, maksud saya cerita ini adalah teman-teman bahwa pada saat kita mengetahui bahwa downline kita ini perlu bangun 7 kebiasaan, maka kita tidak cukup hanya sekedar ngasih tahu bahwa dia perlu seperti ini. Kadang-kadang teman-teman kita perlu bimbing, kita perlu mikirin trik-trik tertentu untuk sampai dia mau melakukan presentasi sendiri. Untuk dia mau sampai pakai produk, untuk dia sampai mau datang pertemuan, untuk sampai dia mau baca buku. Nah, itu yang kita perlu pikirin. Kita yang lebih mengenal dia. Maka kita pikirin bagaimana caranya dia bisa punya 7 kebiasaan itu tadi. Ya, terutama apa? Bagian yang bertumbuh, teman-teman. Ya, karena itu yang biasanya suka terlupakan. Orang kebanyakan biasanya kalau di 7 kebiasaan itu ada 3 pertama itu ngasilin omset. Nah, biasanya orang fokusnya itu di 3 yang pertama. Padahal di 3 yang kedua, ini adalah bagian bertumbuh. Menurut saya ini penting sekali. Selain 3 yang pertama, 3 yang selanjutnya di 7 kebiasaan itu adalah untuk pertumbuhan. Nah, itu yang kita perlu aware. Itu yang perlu kita awasi sebetulnya. Jadi kalau dia nggak mau dengar audio misalnya, gimana ya caranya dia bisa mau dengar audio nih? Dikasih CD-nya nggak didengar gitu ya. Kita kasih pinjam linknya juga nggak didengar juga. Ya, kita ajak dia untuk nonton webinar juga. Kasih link untuk dia masuk di grup Facebooknya sudah, tapi ditontonnya nggak pernah. Nah, salah satunya ada satu teman saya juga cerita, teman-teman. Jadi begitu dia ngejadwal, biasanya naik mobil bareng. Nah, begitu naik mobil bareng, udah aja langsung CD disetel. Kan mau nggak mau dia pasti denger juga. Jadi dia mulai bangun kebiasaan downline-nya dengan cara apa? Sering-sering naik mobil bareng. Jadi Anda bisa kebayang ya, sampai satu titik, judul kedua, judul ketiga, downline-nya mulai. Ada judul yang lain lagi nggak? Saya pengen dengar sendiri nih, gitu. Ya, nah itu kan sudah mulai nyangkut teman-teman. Nah itu cara kita untuk bangun kebiasaan dari tim kita seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kebiasaan ini adalah kuncinya di usaha kita. Jadi kita nggak bisa nganggap ini enteng teman-teman. Ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita utamakan sebetulnya. Maka selalu usahakan di 7 kebiasaan ini difokuskan, terutama di 3 bulan pertama, di critical time ini. Karena 7 kebiasaan ini akan menyelamatkan dia. Ditolak orang, belum ada bonusnya, downline-nya nggak aktif, downline-nya berhenti. Itu sangat benar-benar heartbreaking. Itu sangat-sangat menghancurkan hati buat orang baru di bisnis ini, teman-teman. Dan 7 kebiasaan itu yang akan menyelamatkan dia. Seperti itu. Oke? Nah, terus kemudian di 7 kebiasaan itu, teman-teman, pada saat kita sudah selesai, poin yang ketiga di critical time adalah harus sebisa mungkin wajib kudu muncul yang namanya momentum. Ya, jadi kalau bicara bisnis di 3 bulan pertama udah sangat lambat sekali. Ini butuh tenaga yang besar untuk bulan-bulan berikutnya itu melesat. Critical time-nya itu di 3 bulan pertama.
Ya, jadi kita perlu menciptakan momentum. Nah, ngomong-ngomong momentum teman-teman, yang pertama, momentum itu bukan ditemukan. Momentum itu diciptakan. Oke? Jadi kalau kita bicara momentum, ada dua. Yang pertama adalah kecepatan. Momentum butuh kecepatan. Kecepatan ngapain, Pak? Kecepatan untuk menghasilkan. Ya, menghasilkan apa? Yang terutama adalah new aplikasi. Jadi kalau kita bicara momentum, butuh kecepatan menghasilkan aplikasi. Dan untuk bisa punya kecepatan menghasilkan aplikasi, ingat poin yang kedua dari momentum, yaitu apa? Duplikasi. Anda harus melakukan sesuatu yang gampang diduplikasi atau gampang ditiru. Kalau misalnya yang Anda lakukan begitu rumit, orang baru tidak bisa tiru Anda secepat mungkin, maka momentum tidak akan terjadi, new aplikasi tidak akan bisa banyak terjadi. Maka kita perlu note, kita perlu mencatat bahwa bicara momentum, momentum butuh kecepatan. Kecepatannya ngapain? Dari pengalaman saya sudah kurang lebih 15 tahun di bisnis ini, new aplikasi. Anda lagi nggak ada bonus, terus bawa orang ke pertemuan, terus dia join dan dia antusias. Anda ikut semangat kan? Oke? Anda nggak bawa orang, Anda menghasilkan omset besar, Anda jago jualan, bonus Anda besar. Saya yakin Anda semangat. Oke? Tapi kalau bonus besar itu sudah seperti itu, dan dia segitu lagi, dan Anda tidak nambah tim, tidak ada orang baru yang nemenin Anda sendiri lagi, jenuh nggak? Saya yakin jenuh teman-teman. Tapi begitu ada orang baru join, dia bilang, gila ya Pak, bisnis ini luar biasa, bantu saya ya up gitu. Waduh teman-teman, itu langsung itu berapi-api keluar. Walaupun dia join cuman mungkin bintang 4, cuman bronze mungkin gitu ya. Tapi semangat dia itu benar-benar menghidupi kita lagi gitu. Makanya saya kemarin baru baca satu buku ya, Beach Money, Jordan Adler gitu ya. Beliau mengatakan bahwa jangan pernah menjauhi api. Maksudnya apa? Jangan pernah kita menjauh dari komunitas. Kalau di awal kita belum dapat aplikasi yang baru, minimal kalau kita di pertemuan, kita melihat aplikasi baru orang lain, gitu ya. Minimal kita melihat seperti itu. Ya, nah jadi sekali lagi teman-teman, momentum butuh new aplikasi yang sangat cepat sekali. Makanya butuh kecepatan tinggi di awal. Dan untuk bisa punya new aplikasi itu tadi teman-teman, kita sangat butuh yang namanya jumlah presentasi atau butuh kerja keras. Kerja sama dengan presentasi. Kerja keras artinya presentasi yang banyak. Oke, nah jadi kita butuh presentasi yang banyak untuk bisa menambah new aplikasi. Presentasi banyak, new aplikasi banyak, momentum muncul di situ. Makanya sekali lagi, momentum itu diciptakan teman-teman, bukan ditunggu gitu. Ya, kalau ditunggu artinya hoki-hokian bisnis ini. Tunggu aja momentum datang gitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Oke. Nah, untuk bisa meningkatkan jumlah presentasi hanya Anda yang bisa, teman-teman. Kita nggak bisa maksa. Cuman Anda yang bisa memutuskan, oke, saya mau presentasi. Memutuskan mulai hari ini saya harus presentasi minimal 2 orang misalnya. Dan saya akan komitmen melakukan sehari 2 kali selama minimal banget selama 7 tahun. Misalnya seperti itu ya. Hanya Anda yang bisa menentukan. Ya, yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah cuman tips-tips yang saya lakukan dulu untuk memaksa diri saya melakukan presentasi secara konsisten dan banyak itu tadi. Yang pertama adalah tiket pertemuan. Ya, jadi tiket pertemuan yang mingguan itu coba beranikan diri untuk nyetok teman-teman. Ya, jumlahnya berapa Anda konsultasikan ulang sama plan-plan Anda. Ya, tapi kalau kemarin ya saya baru ketemu dengan salah satu rekan saya juga, Pak Rias Ahmed dari Gorontalo. Itu dia nyetoknya itu satu orang bisa 15 sampai 25 tiket per minggu. Anda bisa bayangin nggak? Ya, itu memang betul Pak. Saya bayangin aja, tuh depresinya kayak apa? Tertekan ya, bukan depresi. Tertekannya kayak apa gitu. Tapi begitu ketemu orang yang benar-benar punya impian, tekanan ya, itu yang membuat berlian itu ya tekanan teman-teman. Yang membuat batu berlian begitu kuat, begitu mahal, begitu indah, itu adalah tekanan. Jadi pada saat itu orang ditertekan dengan jumlah tiket sebesar itu, Anda bisa bayangin nggak? Dengan dalam tanda petik dia terpaksa
Ya dia pasti jual banyak tiket. Dia pasti presentasi banyak orang. Dia pasti mau ngejual tiket itu karena dia pasti nggak mau rugi gitu. Dan itu yang terjadi. Momentum besar sekali di sana teman-teman saya ngelihat. Ya, nah jadi salah satunya apa? Tiket pertemuan. Saya ingat zaman-zaman dulu juga teman-teman pada saat saya lagi kayak merasa kayak aduh kok kayaknya kurang semangat gitu ya jalanin bisnis ini kayaknya lagi gimana gitu. Yang saya lakukan adalah 1 bulan biaya hidup saya itu saya beliin tiket. Waktu itu tiket vision seminar teman-teman itu saya beliin. Jadi setiap kali begitu setiap kali buka dompet bukan rupiah yang saya ngelihat, kertas tiket vision seminar. Jadi Anda bisa kebayang ya udah hidupnya mepet, biaya sebulan dibeliin tiket vision seminar. Jadi setiap kali ketemu downline, setiap kali ketemu prospek, menurut Anda, apa yang di otak saya? Betul, ini orang harus beli. Saya nggak peduli dia datang atau tidak, saya nggak peduli dia positif atau tidak. Saya cuma pikir kalau dia beli saya makan, dia nggak beli saya nggak makan. Ya, tapi itulah keajaiban pada saat kita tertekan dengan cara yang tepat teman-teman. Ya, Anda perlu konsultasi untuk melakukan hal seperti ini. Ya, karena begitu tidak tepat, bukan tertekan Pak, nyari mati namanya. Ya, jadi harus porsinya harus tepat, makanya konsultasi sama plan Anda. Tapi yang waktu itu terjadi adalah saya ngejual banyak tiket teman-teman. Dan akibatnya ya jelas, hukum angka probabilitas itu bekerja. Ya, perkembangannya sangat signifikan. Itu yang pertama tips dari saya teman-teman, tiket pertemuan itu yang saya lakukan dulu. Yang kedua adalah saya menetapkan yang namanya daily activity. Ya, saya tipikal orang yang kalau bukan urusan hidup dan mati, saya nggak pernah batalin janji biasanya. Ya, nah jadi kalau saya belum bikin janji, rasa malas itu datang. Jadi contoh nih hari ini pertemuan OP semangat hari Minggu. Oke lah besok saya akan bikin janji. Besok itu saya udah malas teman-teman. Maka yang saya lakukan habis pertemuan selesai, itu saya langsung buka buku daftar nama, saya langsung bikin janji. Sampai seminggu ke depan. Maka otomatis apa? Begitu hari Senin, jujur nih teman-teman ya, ini off the record-nya aja. Saya kadang-kadang berharap waktu konfirmasi itu dibatalin karena lagi males banget gitu. Tapi karena jadi memang udah janji, ya saya terpaksa ngejadwal gitu. Ya, jadi itu tips dari saya teman-teman. Saya nggak tahu cocok atau tidak, Anda konsultasi ulang. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi saya bikin janji seminggu ke depan. Jadi saya fokus kepada aktivitas hariannya saya aja udah. Memang udah ada janji, datang OP lagi, semangat lagi. Tapi biasanya sih dari pengalaman saya, kalau seminggu jadwalnya penuh, ada yang positif, ada yang join. Jadi udah pasti semangat lagi di situ. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah impian. Gimana supaya kita bisa bergerak cepat di bisnis ini? Salah satunya adalah impian. Nah, ironisnya memang saya melihat banyak sekali tim saya itu yang meremehkan impian. Jadi dia menemukan impian, oke lah gitu ya, mungkin mobil, terus kemudian rumah, kemudian jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Ya, umrohin ibunya, naik hajikan bapaknya, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak salah teman-teman. Tapi kalau misalnya kita butuh, benar-benar mau serius di bisnis ini, kita butuh tenaga yang lebih besar lagi. Saya kemarin baru baca satu buku, jadi orang ini menceritakan mengenai dia itu gagal terus di network marketing. Jadi dia udah 12 tahun tidak menghasilkan apapun. Ya oke lah dapat bonus kecil-kecil, tapi tidak seperti yang dia bayangkan, katanya cuma 2-3 tahun sukses besar. Ya, dia betul-betul waktu itu merenung sekali, karena hidupnya udah sampai di titik paling rendah, dan dia merenung apa yang saya lakukan, apa yang tidak saya lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang sukses di luar sana. Dia merenung, betul-betul merenung, dan dia cuma menemukan satu yang dia tidak lakukan, yaitu apa? Punya impian. Ya, impiannya dia itu apa ya, flat gitu, datar lah seperti itu. Nah, jadi dia di buku itu dikatakan bahwa akhirnya dia benar-benar mau serius, mau mencoba yang satu-satunya yang belum dia seriusin untuk dilakukan. Maka dia pergi ya, cerita panjang ini pendek, dia pergi ke satu tempat di sebuah hutan, dia benar-benar merenungin yang namanya impiannya dia itu apa. Bukan hanya piece by piece. Piece by piece itu pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen jalan-jalan. Nah, ini piece by piece. Tapi dia bikin, itu benar-benar dia bikin seperti mau bikin buku. Jadi dia mendeskripsikan kehidupan yang dia mau. Jadi bukan cuma sekedar mau punya rumah mewah, titik, bukan.
Jadi dia mendeskripsikan dia akan punya rumah dengan menghadap ke ke hutan pinus dengan aroma hutan pinus, ditemanin oleh istri yang sangat cantik dan sangat setia sekali, dengan gaya hidup di mobil di garasi mobil itu ada sekian mobil, dan setiap berapa bulan sekali dia pergi ke satu tempat jalan-jalan ke tempat-tempat yang super mewah, terus kemudian dengan perasaan yang sangat berbahagia sekali, memiliki anak yang sangat nurut. Jadi dia benar-benar mendeskripsikan kehidupan yang dia mau, bukan piece by piece. Dia tulis di situ, di buku itu dikatakan sampai 2 jam, teman-teman. Ya, begitu dia tulis sampai 2 jam, udah pulang, setiap hari dia baca ulang apa yang dia deskripsikan sampai selama 1 tahun. Ya, dia baca setiap hari sebelum tidur, dia baca terus sampai 1 tahun. Dan apa yang terjadi di hidupnya dia? Tidak ada perubahan. Ya, jadi setelah 1 tahun tidak ada perubahan apapun. Akhirnya apa? Buku impiannya dia itu atau deskripsi impiannya dia itu dia masukin ke lacinya dia. 7 tahun berlalu dia pindah rumah. Dia pindah rumah lagi bongkaran, dia buka lagi ketemu lagi buku deskripsi impian dia itu, dia baca halaman pertama dan dia berurai air mata. Kenapa? Apa yang dideskripsikan itu terjadi semuanya, teman-teman. Dari 7 tahun yang lalu dia bikin, 1 tahun belum terjadi apapun. Tapi begitu masuk tahun ke-7, rumah, istri, mobil, gaya hidup, persis seperti yang dideskripsiin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ngajak Anda, dan terutama ke saya juga, karena saya juga jujur teman-teman, belum pernah sedetail itu mengenai impian. Padahal setiap kita presentasi, kita selalu mengatakan 95% itu di impian. Oke, jadi malam hari ini teman-teman, untuk kita benar-benar bisa 1357 tadi, kita menjadi seorang profesional di bisnis ini, kita mulai dari yang paling penting, yaitu impian. Apa impian Anda? Apa kehidupan yang betul-betul Anda impikan, yang Anda ingin capai lewat bisnis ini? Coba Anda deskripsikan, Anda baca setiap malam, dan saya yakin sekali, kalau Anda betul-betul menerapkan apa yang diminta di bisnis ini, 5 tahun mungkin, 7 tahun mungkin, apa yang Anda deskripsiin, semua jadi kenyataan. Semoga bermanfaat teman-teman, sampai jumpa di webinar berikutnya. Sukses buat Anda. Mbak, 50 menit kok. Tadi kan ngawur idul. Halo Pak Andi. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol